Bu. Berdasarkan jadwal wawancara kita pada hari ini, wawancara tentang aspek kewirausahaan ya Bu ya. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktu untuk saya dalam rangka wawancara aspek kewirausahaan, peningkatan kompetensi akademika yang kurang untuk di sekolah magang industri. Bisa kita mulai ya Bu? Silakan. Baik Ibu, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, menurut pendapat Ibu, apakah program-program inovatif yang dapat meningkatkan keefektifan sekolah, khususnya di SMA 15 Pekanbaru ini? Program inovatif, ya kalau program inovatif itu sekarang yang sedang saya galakkan, sekali salah satunya itu kelas Kominfo. Ya, nah kelas Kominfo ini adalah salah satu bentuk kegiatan ekstrakurikuler di mana pembinaannya, pengelolaannya itu kerjasama dengan Dinas Kominfotik Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau. Nah, kegiatan ini salah satu tujuannya khusus kepada anak-anak yang ikut di dalam ekskul kelas Kominfo ini. Pertama adalah pembinaan karakter, ya, dimana dalam pembinaan karakter itu kita menginginkan bahwa anak-anak yang tergabung di dalam kelas Kominfo ini dia mempunyai karakter yang betul-betul bisa kita harapkan sesuai dengan yang kita inginkan. Salah satu contoh misalnya, ya, kita inginkan anak itu sadar dengan dirinya. Jadi kalau dia sadar dengan dirinya, paling tidak dia tahu bahwa dia sekolah itu tujuannya untuk apa. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran itu sikapnya seperti apa, dalam melaksanakan tugas juga dia harus bagaimana. Nah, jadi kalau dia sudah memahami tentang dirinya, sadar akan dirinya, tentu kita berharap dia bisa meningkatkan potensinya. Nah, yang kedua dia sadar tentang lingkungan. Artinya kalau sadar tentang lingkungan itu, kalau dia melihat ini terutama di daerah Panam ini kan daerah padat penduduk. Jadi artinya kalau daerah padat penduduk kemana dia mau pergi pasti ketemu orang. Nah, kalau sudah ketemu orang, masyarakat itu kemampuan, aktivitas, tingkah lakunya kan berbeda-beda. Jadi dia bisa memahami mana lingkungan yang harus dia ikuti, mana yang harus dihindari. Nah, apalagi di sini nih termasuk juga daerah yang rawan, terutama tentang narkoba. Nah, jadi kita juga berharap di kemampuan karakternya tadi dia juga sadar tentang narkoba. Ya, jadi semua itu di dalam kelas Kominfo itu nanti diberi arahan, diberi pemahaman, diberi pengetahuan yang nanti narasumber-narasumbernya itu dicari oleh Dinas Kominfo dan Dinas Pendidikan. Nah, nanti dilakukan kepada anak-anak, diberi pelatihan kepada anak-anak. Kelas Kominfo ini ada materi tersendiri ya? Materinya tidak, karena kelas Kominfo itu kan tujuannya kan dua. Satu, membentuk karakter, yang kedua meningkatkan potensi. Nah, jadi kalau membentuk karakter itu ada 5 sadar yang harus kita inginkan dari anak itu berubah, ya. Nah, kalau meningkatkan potensi, karena potensi ini bermacam-macam dan tergantung pada person anak. Nah, biasanya di dalam kegiatan itu kita bertanya sama anak, kira-kira minggu ini apa yang mau kita bahas, apa yang mau dipelajari, atau apa yang mau diraih. Nah, itu kita dengar tuh masukan dari anak-anak. Jadi misalnya contoh terakhir kemarin kita kerjasama dengan SMA 14 itu bagaimana siswa membuat web. Nah, jadi nanti di situ di dalam kelas Kominfo ini nanti Dinas Kominfo mencari narasumber yang bisa mengajar tentang membuat web itu. Jadi nanti ini bisa dalam bentuk workshop juga? Iya, bisa workshop, bisa seminar, ya, bisa studi banding. Kemudian peserta Bu wajib nggak seluruh siswa? Enggak, kan itu sifatnya tadi kan ekskul yang berminat. Sifatnya ekskul. Iya.
yang berminat dan yang betul-betul mau. Jadi Kominfo ini bagian dari ekskul ya Bu? Kelas Kominfo bagian dari ekskul. Bagian dari ekskul. Nah, Baik Bu, sorry. nah, Ada nggak Bu kesulitan atau kendala di dalam mengembangkan aspek? kelas Kominfo itu Iya. ada. Yang pertama kendalanya satu, karena kegiatan ini kita laksanakan terutama zaman COVID ini kan di jam-jam anak istirahat. Nah, kalau biasanya kita laksanakan ya, rutin di hari Kamis, hari Jumat, gitu kan. Nah, jadi karena kita melaksanakannya di jam-jam anak-anak istirahat, kadang-kadang untuk melaksanakan itu ya kita harus benar-benar motivasi anak dulu supaya dia bisa ngikuti. Apalagi ini kan sifatnya semenjak COVID ini kan daring. Artinya kesulitannya ada pada jadwal dan sarana. Jadwal dan sarana. Jalan keluarnya, solusinya tadi? Solusinya ya kalau di sekolah saya ini anak-anak kelas Kominfo itu kita kasih paket. Paket Untuk dia mengikuti pelatihan, dia mengikuti webinar, dia mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kelas Kominfo lah. Nanti itu ya. Kembali kepada kewirausahaan tadi, apa ada kendala nggak kalau di kewirausahaan? Ya, kalau untuk yang sifatnya umum tidak ada, ya. Tapi kalau yang ada sifatnya khusus, nah artinya khusus kayak tadi kita kan ke pertanian nih. Nah itu kan khusus hanya untuk pertanian. Nah ya kendalanya kadang-kadang kegiatan itu kan kita lakukan kan hari Sabtu dan Minggu. Nah jadi kalau dia mau kelas itu hari Sabtu ya silakan, kalau dia mau hari Minggu ya silakan. Nah jadi kadang-kadang anak-anak justru dia di hari Sabtu dan Minggu itu pula dia harus membuat tugas segala macam, nah gitu kan. Kendalanya juga ada pada jadwal. Solusinya tidak memaksa anak. Nah solusinya ya kadang-kadang kita memanfaatkan anak-anak yang terlambat, yang absen. Nah jadi kalau yang terlambat atau yang alfa itu besoknya kita beri sanksi, yang membersihkan kebun atau nyiram kebun. Solusinya memang untuk anak Sabtu dan Minggu. Nanti solusinya diambil anak-anak yang terlambat, ya Bu. Ya, tapi biasanya itu nggak terlalu banyak juga ya. Yang memang mereka yang tadi itu yang sadar tentang potensinya, sadar dengan lingkungannya, dia kasih mau. Kalau disuruh Kasih mau dia. Apalagi ya terus terang aja anak kita di sini nih, kalau kita melihat kemampuan potensi untuk akademiknya mereka kan kurang. Kan? Nah, input kita ya, ada. Jadi makanya kita usahakan dia untuk keterampilannya psikomotornya itu harus tinggi, ya. Nah, itulah salah satu keterampilan itu yang kita galakkan. Baik Bu, tadi dari segi inovatif ada Kominfo, kelas Kominfo. Kemudian di kewirausahaan sudah ada 3. Ada Minang, kemudian nanam dari cocok tanam itu. Kemudian satu lagi tadi adalah pembibitan ikan. Nah, menurut Ibu ke depannya nih masih ada keinginan nggak atau kira-kira ada sesuatu yang mau Ibu buat lagi selain yang 3 tadi? Ada. Saya tuh pengen nanti bagaimana anak itu terutama yang misalnya yang Islam ya, khusus Islam tuh dia paling tidak dia tentang agama ini dia harus kuat ya. Jadi saya ingin membuat kelompok-kelompok yang anak-anak hafiz gitu kan, terus kelompok-kelompok anak-anak yang seni Islami gitu kan. Nah, terus anak-anak yang betul-betul dia siap untuk menjadi dai. Nah itu tuh mau kita siapkan gitu kan. Program selanjutnya menyiapkan dai sekolah. Iya, dai sekolah, hafiz sekolah,
Karena saya lihat kemampuan anak di sini pun untuk mengajinya juga yang bagus betul, yang kurang malah ada yang tak pandai membaca. Ada yang sama sekali tidak bisa baca Al-Quran. Al-Quran. Berarti itu Nah, program tuh. selanjutnya. Nah, Bidang apa sih? Insya Allah Bu, mudah-mudahan terlaksana ya. niat baiknya di 2021 corona habis, mudah-mudahan banyak dai-dai, kemudian banyak juga hafiz kita dari SMA 15 kan Ibu. Insya Allah amin. Baik Ibu, itu aja saya rasa wawancara kita hari ini. Oke. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah betul juga kata Bu Nirmala.